Pemirsa, minyak goreng curah masih menjadi primadona dan terus diburu warga di sejumlah daerah. Warga rela antri berjam-jam demi minyak goreng curah dengan harga murah. Warga Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten, rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Dalam operasi pasar yang digelar oleh salah satu organisasi ini, setiap warga mendapat jatah 10 liter minyak goreng. Udah lama, dari tadi ngantri, makanya saya pegel banget kakinya. Berapa liter per orangnya, Bu? 10 liter. 10 liter? Ya. Sampai harga minyak kondusif dan bisa terjangkau dengan masyarakat, jangan terlalu mahal. Karena harga di pasaran sekarang per 2 kilo itu Rp54.000. Kasihan masyarakat Banten. Penjualan minyak goreng murah rencananya akan terus berlangsung dan dilakukan di beberapa lokasi berbeda dengan total 20 ton. Sementara warga berharap penjualan minyak goreng murah ini dapat digelar setiap pekan agar kebutuhan tercukupi. Hal yang sama juga terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan jerigen milik ibu-ibu ini mengular di depan sebuah toko sembako. Ibu-ibu ini rela menunggu berjam-jam untuk mendapat jatah minyak goreng curah 10 liter dengan harga Rp15.500 per liternya. Sebagian besar pembeli ini merupakan pengusaha kecil dan menengah, seperti penjual kerupuk, gorengan, dan lainnya. Saat ini stok minyak goreng curah hanya tersedia di beberapa toko tertentu. Hal ini membuat warga semakin kesulitan. Dari Lebak, Banten dan Pemalang, Jawa Tengah, Iskandar Nasution, Suryono, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kedua pelaku menjual solar kepada perusahaan sawit. Polres Kutai Kartanegara menggerebek lokasi penyalahgunaan solar subsidi di Jalan Naga, Kelurahan Tibau, Kecamatan Tenggarong. Polisi menemukan 2 dump truk, 11 jerigen minyak dan barang bukti lainnya. 2 pelaku, SB dan MF pun ditangkap. Selama 2 tahun, keduanya menjual solar bersubsidi kepada sebuah perusahaan sawit. Mereka dapat mengumpulkan 150 liter solar per hari, diduga dari hasil kerjasama dengan sebuah SPBU di Kelurahan Timbau. Solar dibeli seharga Rp5.150 dan dijual dengan harga Rp8.000. Dari praktik curang ini, pelaku bisa meraup keuntungan hingga Rp60 juta. Tim dari Satreskrim Polres Kutai Kartanegara melakukan kegiatan penyelidikan dari mulai pada saat tersangka melakukan pengisian di SPBU sampai dengan ke gudang penyimpanan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Sementara itu, Polres Sarolangun, Jambi berhasil mengamankan 2 pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Kedua pelaku diketahui adalah kakak beradik yang menimbun sekitar 10 ton minyak jenis solar. Satreskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Sebanyak 10 ton minyak dikemas dalam jerigen ditemukan di gudang penyimpanan di Desa Gurun Mudo, Jambi. Satreskrim Polres Sarolangun mendapatkan laporan adanya penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dari warga. Kemudian langsung menuju ke lokasi tempat penimbunan bahan bakar minyak dan menemukan barang bukti sebanyak 10 ton minyak jenis solar. Sedang didalami, selama ini mereka membeli ke SPBU dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan mobil. Untuk dilansir atau? Ya, dilansir, Pak. Ini dijual kemana nih, Pak? Dari apa? Selama ini kegiatan sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Penjualan dilakukan diecer di warung-warung di tepi jalan. Saat ini para pelaku digelandang ke Mapolres Sarolangun. Pelaku dikenakan pasal 55 dengan Undang-Undang RI tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar.
Harga daging sapi di Pasar Kahayan, Palangkaraya melambung hingga Rp150.000 per kilogramnya. Sementara di Gunung Kidul, harga daging ayam mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan di pasaran. Hari pertama puasa Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok terutama daging sapi di Pasar Kahayan, Palangkaraya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Daging sapi per kilogram dijual Rp150.000, sebelumnya harga daging berkisar Rp120.000. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi disebabkan selain banyaknya permintaan saat Ramadan, juga karena tingginya harga sapi dari daerah pemasok, yakni Jawa dan Sulawesi, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga jual. Mahal, jadi harga dagingnya juga naik. Jadi 100 berapa? Kalau hari biasa, karena ini kemarin tuh awal-awal puasa permintaan banyak, naik sampai 150. Untuk kebutuhan buka puasa? Iya. Harapannya ke depan gimana, Pak? Harapannya bisa turun. Konsumen berharap agar Pemda setempat dapat segera menekan harga daging di pasaran, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara sejumlah bahan pokok di Pasar Argosari Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta mengalami kenaikan pada awal puasa Ramadan. Sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan yakni bawang putih dijual Rp25.000 per kilogramnya yang semula harganya Rp23.000. Selain itu, bawang merah dari harga Rp28.000 kini menjadi Rp30.000. Sedangkan harga telur mengalami peningkatan dari harga Rp24.000 menjadi Rp26.000. Ini rendah kalau kenaikan ide sayur jadi Biasanya seminggu. Ada potensi ada kenaikan lagi mungkin besok. Ya paling itu menjelang Lebaran. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam potong. Harga daging ayam potong mengalami kenaikan dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Dampak dari kenaikan yang terjadi membuat para pedagang mengalami penurunan omset sebanyak 5%. Hal tersebut terjadi karena banyak konsumen yang beralih ke komoditas lain seperti telur, tempe yang lebih terjangkau. Karena kenaikan ini juga dibarengi dengan kenaikan minyak goreng. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Ade Sata dan Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai vaksinasi COVID-19, pemirsa. Warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan berburu vaksinasi booster. Vaksin menjadi persyaratan mudik, membuat warga bersemangat untuk menerima vaksinasi ini. Warga serbu vaksinasi booster yang diselenggarakan Pemuda Pancasila, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan di poros jalur Trans Sulawesi, tepatnya di depan Pos Lantas Polres Toraja Utara dan di kantor Kodim 1414 Tanah Toraja serta di pertigaan Tedong Bonga. Percepatan vaksinasi digelar untuk memberikan perlindungan kepada warga, baik yang ada di Toraja maupun yang hendak mudik ke kampung halaman. Layanan vaksinasi ini diberikan kepada masyarakat Toraja Utara, vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga, booster. Vaksin ini kerjasama antara Pemuda Pancasila Toraja Utara bersama dengan Kodim 1414 Tanah Toraja dan Polres Toraja Utara. Serbuan warga terhadap pelaksanaan vaksinasi booster tersebut terjadi setelah pemerintah pusat mewajibkan masyarakat yang hendak mudik harus terlebih dahulu menerima vaksin booster sebagai salah satu persyaratan jika hendak mudik ke kampung halaman. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Vaksinasi dosis ketiga atau booster digelar di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kapolda pastikan vaksinasi booster akan diadakan setiap hari di terminal dan tempat keramaian hingga jelang Lebaran. Ratusan warga dengan tertib menunggu giliran vaksin booster di gerai vaksin di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Warga tetap antusias untuk mendapat vaksin dosis ketiga ini. Tingginya animo masyarakat ini seiring adanya syarat vaksin dosis ketiga untuk pelaku mudik Lebaran. Vaksin booster di Terminal Pulau Gebang ini dalam rangka buat mudik atau bagaimana, Mbak? Iya, mudik. Mudik, oke. Kenapa, Mbak, untuk vaksin booster pada saat ini, Mbak? Maksudnya sebelumnya kenapa nggak vaksin booster, kenapa pilihnya pada hari ini, Mbak? Enggak, memang ada jadwalnya sekarang aja.
Pelayanan vaksinasi booster di Terminal Bus Pulau Gebang merupakan salah satu dari layanan vaksinasi yang digelar Polda Metro Jaya. Kapolda menghimbau masyarakat jangan takut vaksinasi di bulan Ramadan karena tidak membatalkan puasa. Program vaksinasi booster. Hari ini saya berkunjung ke Terminal Pulau Gebang, salah satu terminal antar kota, antar provinsi yang nantinya akan menjadi titik pemberangkatan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dari Jakarta menuju provinsi-provinsi lain. Pelayanan vaksinasi dilakukan untuk mempercepat target vaksinasi booster di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 200.000 orang per hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara Kementerian Perhubungan memprediksi ada 79 juta masyarakat Indonesia yang ingin melakukan mudik lebaran tahun ini. Dan untuk memudahkan pemudik yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga, Kementerian Perhubungan menyediakan sentra vaksin di sejumlah lokasi. Kementerian Perhubungan memprediksi ada 79 juta orang yang ingin mudik lebaran tahun ini. Tingginya jumlah pemudik disebabkan karena pembatasan perjalanan selama 2 tahun terakhir. 3 daerah di Indonesia terbanyak yang menjadi tempat tujuan pemudik yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan untuk memudahkan pemudik yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster akan disediakan sentra vaksinasi di bandara, pelabuhan, terminal bis, dan terminal kereta api. Jumlahnya sangat tinggi, seperti yang disampaikan Presiden, kurang lebih 79 juta yang ingin mudik. Ya, tentu ini bisa dimaklumi bahwa setelah 2 tahun terakhir ini dilakukan pembatasan perjalanan, banyak yang ingin mudik lebaran. Untuk teknis pelaksanaan mudik tahun ini, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyiapkan surat edaran yang akan menjadi rujukan bagi operator pelaksana dan berlaku untuk semua jenis moda transportasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Creative Hub Samosir, yakni tempat untuk saling belajar dan ruang pamer para pelaku ekonomi kreatif. Ajang ini sebagai upaya membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi. Kabupaten Samosir tidak hanya dikenal dengan keindahan alam Danau Toba, tapi juga kaya akan produk ekonomi kreatif yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Melalui ajang Creative Hub yang digelar di Pantai Indah Situngkir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Kemenparekraf ingin pelaku ekonomi kreatif lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide, bisnis, membangun jejaring dalam menjual produk. Creative Hub Samosir, dan ini merupakan satu terobosan untuk kebangkitan ekonomi kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan memastikan program kehadiran pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Tentu ini akan sangat berguna sekali ya untuk masyarakat Samosir. Selain nanti menjadi tempat pameran, maka ini bisa menjadi tempat untuk pelatihan ya Pak, dan juga bisa menambah relasi, baik itu relasi untuk sosial maupun juga dalam ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif juga melalui pameran UMKM di Pantai Bebas Parapat, Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Sandiaga berharap pelaku UMKM dapat memperluas akses pemasaran melalui digitalisasi sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menparekraf berdiskusi dengan para musisi dalam acara Nemuin Komunitas atau Netas di Danau Toba. Menparekraf mengajak komunitas di Danau Toba agar menunjukkan potensi, bakat, dan kemampuan dalam berkarya di ajang Kamu Aku 2022 yang digagas Kemenparekraf. Dari Sumatera Utara, Lisa Oktaviani, Ade Suryananda, iNews melaporkan.
Survei indikator menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi unggul dalam survei calon presiden 2024. Survei dilakukan pada responden yang mengetahui sosok Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan sebagai pejabat publik. Survei indikator pada 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 11 hingga 12 Februari 2022 mengungkap Ganjar Pranowo unggul jauh dari Prabowo dengan perolehan Ganjar 45,2%, sementara Menhan Prabowo 20,8%. Posisi kedua diisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh 27,1%. Survei dilakukan kepada responden yang mengenal ketiganya, Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan sebagai tokoh. Responden memilih siapa dari Anies, Ganjar, Prabowo. Terlepas apakah mereka kenal atau tidak tiga nama ini. Nah, yang warna lebih pekat ini ya, yang sampingnya ini adalah elektabilitas di antara responden yang kenal tiga nama. Dia kenal Ganjar, dia kenal Anies, dia kenal Pak Prabowo Subianto. Kenal tiga-tiga ini. Nah, di antara sampel kita yang kita isolasi yang kenal tiga nama itu ada 60,5%. Dan elektabilitas di antara responden yang kenal tiga nama itu Ganjar unggul jauh. Meskipun belum. Kepengurusan DPD Partai Perindo Deli Serdang dilantik, sekaligus 22 Dewan Pimpinan Cabang dikukuhkan DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Pengurus bertekad akan memenangkan Pileg dan Pilpres serta menargetkan 6 kursi di DPRD Deli Serdang. DPD Partai Perindo Deli Serdang resmi memiliki kepengurusan baru periode 2021-2026. Gunung Siagian diamanahkan sebagai ketua bersama Muhammad Aswanto sebagai sekretaris. Selain itu, 22 Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo se-Kabupaten Deli Serdang juga dikukuhkan untuk mencapai target 6 kursi di DPRD. DPD Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang, DPD pertama di Sumatera Utara yang melaksanakan pelantikan DPD dan DPC-nya. Tentu kita sangat apresiasi sebagai DPW Partai Perindo Sumatera Utara, mengucapkan selamat dan tentu ini merupakan semangat. Memang kami bertekad untuk mendapatkan 6 kursi. Artinya Kabupaten Deli Serdang ini 6 dapil. Jadi saya targetkan 1 kursi 1 dapil. Setelah dilantik, kepengurusan akan segera membentuk Dewan Pimpinan Ranting di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. PT XL Axiata melalui Live On meluncurkan program inovatif kuota seumur hidup. Pelanggan dapat menukarkan smartphone lama mereka dengan kuota data Live On hingga 55 GB setiap bulan seumur hidup. PT XL Axiata melalui Live On bekerja sama dengan situs maujual.com menghadirkan program inovatif kuota seumur hidup. Melalui program ini, pelanggan dapat menukarkan smartphone bekas mereka dan mendapat kuota internet Live On dari 2,5 GB hingga 55 GB tergantung kondisi ponsel mereka. Untuk mendapatkan kuota seumur hidup, pelanggan cukup memiliki smartphone lama mulai tahun 2015 dengan semua tipe. Selanjutnya, pelanggan dapat menukarkan secara gratis di website maujual.com/Live On. Dengan mudah, pelanggan juga dapat mengecek harga yang ingin dijual atau ditukarkan. Hari ini, teman-teman semua, Live On akan meluncurkan layanan baru yang inovatif yang diberi nama kuota seumur hidup. Ini merupakan hasil kerjasama yang luar biasa dengan partner kami, yaitu maujual.com, di mana layanan ini merupakan salah satu respon dari Live On atas perubahan yang terjadi, di mana permintaan data terus meningkat. And then the third point I was mentioning was trading in your old phone for 1-year data. So you can bring in any phone that you have, old phone, you can trade in with us, and we will give you a big quota for 1 year in conjunction with a fully digital experience
Our agents will visit your home and collect your phone for you. And the good thing is, all the phones starting from 2015 are eligible for this scheme. Kehadiran program ini diharapkan dapat membantu produktivitas pengguna layanan internet, khususnya pelanggan milenial. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.